Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas materi statistika dasar. Adapun judul materi yang akan saya bawakan adalah statistika dasar dan visualisasi data menggunakan Python. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurul Ainal Kalbi, mahasiswi Prodi Sistem Informasi dengan NIM 23103-116, kelas SI 23D. Langsung saja ke pembahasan apa itu statistik dan statistika. Statistik merupakan sekumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram, dan ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan menggambarkan data. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, pengolahan atau pengelompokan data, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan cara pengambilan kesimpulan. Terdapat dua jenis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif atau tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Statistika deskriptif berupa grafik, diagram, dan tabel serta perhitungan beberapa macam pengukuran. Kedua, ada statistika inferensial. Statistika inferensial adalah tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Lalu apa sih populasi dan sampel itu? Populasi merujuk pada total keseluruhan individu atau elemen yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Terdapat 4 tipe data statistik, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal dan ordinal sifatnya kualitatif, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Adapun tipe data nominal, posisi data setara, contohnya jenis kelamin, jenis hewan, dan lain-lain. Sedangkan ordinal, posisi data tidak setara seperti kepuasan kerja dan motivasi. Interval dan rasio sifatnya kuantitatif, bisa dilakukan operasi matematika. Adapun ciri data interval tidak ada kategorisasi, contohnya temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius. Sedangkan tipe data rasio tidak ada kategorisasi, contoh gaji, skor ujian, dan lain-lain. Klasifikasi jenis data statistik. Yang pertama berdasarkan sifat, yakni kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua berdasarkan sumber, yakni primer dan sekunder. Yang ketiga berdasarkan cara memperoleh, yakni sensus dan sampling. Dan yang keempat berdasarkan waktu pengumpulan, yakni cross section dan time series. Terdapat banyak jenis grafik atau gambar statistik. Beberapa di antaranya adalah bar chart atau grafik batang, grafik garis atau line chart, grafik lingkaran atau pie chart, dan grafik interaksi atau interaktif chart. Pembahasan selanjutnya mengenai pembuatan grafik di Python. Contoh line chart, kita menggunakan modul matplotlib, kemudian X dan Y masing-masing diberi nilai, diberi label, diberi judul, dan plt show untuk menampilkan output. Berikut merupakan contoh kode bar chart dan pie chart. Pembahasan selanjutnya mengenai tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah cara untuk mengorganisir data kategorikal ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif dan menyajikan jumlah frekuensi masing-masing kelas. Adapun rumus tabelnya adalah banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n atau log banyaknya data. Rentang data sama dengan X max, data yang memiliki nilai tertinggi dikurangi X min atau data yang memiliki nilai terendah. Panjang kelas sama dengan rentang data per banyak kelas. Berikut merupakan contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus yang tadi. Disajikan beberapa data hasil UTS statistika dasar. Nah, untuk menyajikannya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita menentukan banyak kelas terlebih dahulu. 1 tambah 3,3 log 30 merupakan banyaknya data, sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,47 sama dengan 5,85 dan dibulatkan ke atas menjadi 6. Kemudian menentukan rentang data dengan mengurangkan
data yang memiliki nilai tertinggi dengan data yang memiliki nilai terendah diperoleh 81. Kemudian panjang kelas sama dengan rentang data per banyak kelas sama dengan 81/6 diperoleh 13,5, kemudian dibulatkan menjadi 14. Perlu diketahui bahwa pembulatan data pada statistika, data dibulatkan ke atas. Kemudian pembahasan terakhir mengenai pemusatan data, dalam hal ini min. Apa itu min? Min adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam dataset dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai. Apa saja jenis-jenis min? Terdapat 3 jenis min, yakni min aritmatika, min geometrik, dan min harmonik. Yang pertama, min aritmatika dalam kurung rata-rata aritmatika atau rata-rata hitung. Min aritmatika dari n data tunggal yaitu x1 sampai xn dengan rumus x bar sama dengan jumlah x1 sampai xn per banyaknya data. Contoh soal, carilah min aritmatika dari 8, 3, 5, 12, dan 10. Banyaknya data adalah 5. Dalam hal ini semua nilai data dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data, maka diperoleh 7,6. Min aritmatika terbobot. Min aritmatika dari n data tunggal berfrekuensi yaitu x1 sampai xn dengan frekuensi f1 sampai fn. Adapun rumusnya adalah x bar sama dengan f1 kali xn hingga fn kali xn dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah f1 hingga fn. Contoh, diberikan tabel sebagai berikut. Untuk menghitung, kita mengalihkan setiap data dengan frekuensinya, kemudian menjumlahkan semua hasil perkalian tersebut dan membaginya dengan jumlah total frekuensi, maka diperoleh 64,6. Min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. Adapun rumus x bar sama dengan hasil dari pembagian jumlah dari perkalian AJ dan FJ dari J sama dengan 1 hingga N oleh jumlah dari FJ dari J sama dengan 1 hingga N. Ini berarti bahwa X rata-rata adalah hasil pembagian jumlah dari perkalian antara setiap nilai dengan frekuensinya oleh jumlah dari frekuensi. Min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi dalam kurung cara sandi. X bar sama dengan AJ ditambah dengan D kali jumlah dari perkalian FJ dengan CJ dibagi oleh jumlah dari FJ. Ini berarti bahwa X rata-rata adalah AJ ditambah dengan hasil perkalian antara D dan rasio antara jumlah dari setiap FJ dengan CJ dan jumlah dari semua FJ. Selanjutnya, min geometrik. Rata-rata geometrik dari data X1 hingga Xn didefinisikan dengan G adalah akar N dari hasil perkalian X1 kali hingga Xn. Kemudian, min harmonik. Rata-rata harmonik dari data X1 hingga Xn didefinisikan dengan H sama dengan N dibagi oleh jumlah inverse dari setiap XD dari I sama dengan 1 hingga N. Terakhir, hubungan antara min aritmatika, min geometrik, dan min harmonik adalah min harmonik lebih kecil atau sama dengan min geometrik lebih kecil atau sama dengan min aritmatika. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.